Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Ala tuqatilun. Ala itu ada yang mengatakan terdiri dari dua kata ya. A dan la. A apakah, la tidak. Tapi ada yang mengatakan satu. Ala itu kan. Kalau ala satu artinya mengapa. Jadi mengapa di sini memang walaupun kata tanya, tapi maksudnya bukan nanya. Kata bahasa Arab tuh, bahasa Jawa itu melungguh. Kenapa kamu diam aja? Gitu kan, bukan kata tanya. Apa tuh? Kata apa tuh? Udah tahu mestinya berdiri. Kenapa diam aja? Kan bukan nanya. Nah itu kata itu. Namanya itu dalam bahasa Arab tahdid. Ya. Jadi kenapa kamu tidak memerangi kaum? Kaum itu diinggriskan dengan komunitas. Komunitas nakathu yang merusak atau melanggar aimanahum. Kalau merusak itu barang. Kalau janji itu melanggar janji-janji atau sumpah-sumpah mereka. Wahammu, himmah itu keinginan yang kuat. Kalau bahasa Indonesia itu tekad. Tekad dalam bahasa Arab berbeda lagi. Bertekad, ya, keinginan yang kuat. Bi ikhrajir rasul, apa keinginan kuatnya? Untuk mengusir rasul, mengeluarkan rasul, ikhraj mananya. Wahum, padahal mereka bada'ukum, memulai kamu. Padahal mereka lah yang memulai. Awal marah, di awal kali, ya, di kali pertama. Kalau dulu kan pertama kali, kalau sekarang kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Gitu. Bukan pertama kali, udah salah, koreksi. Atakhshawnahum, apakah apakah kalian takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, maka Allah yang lebih berhak untuk kalian takuti. In kuntum mu'minin, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Ada kata-kata sulit di sini, hammu. Hammu artinya azamu wa qasadu. Berazam, bertujuan. Bada'ukum, bada' fi'lu syai' awalan, memulai. Marah, kesempatan. Qala Ibnu Katsir, wa hadza aidan tahyijun wa tahdidun wa igra'un ala qital musyrikin.
ayat ini berisi tahyij. Tahyij itu menggelorakan. Ya. Ayat ini adalah ayat gelora. Gelora untuk perang. Serta iqra. Kalau iqra itu bahasa Jawanya ngehusaken. Ngehusaken kayak ayam. Ayo gitu. Apa itu? Ya, menyemangatkan. Bahasanya sini vulgar sekali ya. Ngehusaken. Ala qitalil musyrikin, untuk memerangi kaum musyrikin, an-nakithin li aimanihim, yang melanggar sumpah-sumpah mereka. Jadi mereka sudah melanggar. Itu sebabnya kita harus jawab. Sebab kalau tidak, ya kita rugi. Ya, kita teguh pada perjanjian, mereka merusaknya. Alladzina hammu bi ikhrajir rasuli mim Makkah. Orang-orang yang bertekad, berhimmah mengeluarkan Rasul dari Makkah. Jadi mereka bertekad bukan sekali. Dulu kan sudah mengusir Rasul, ya kan? Sehingga ada sahabat muhajirin. Ini oleh para ahli tafsir mengatakan bukan sekali mereka berniat mengusir. Kan Rasulullah futu lagi, ya, menguasai Makkah lagi. Itu mau diusir lagi. Jadi mereka pengen ngusir lagi. Ngeruwetaken. Wa idh, ya, gini ayat-ayatnya banyak. Antara lain surat 8 ayat 30 yang sudah kita lewat ya. Ingatlah yamkuru bika, ketika berbuat makar alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa? Liyuthbituka, menangkapmu. Au yaqtuluka, membunuhmu. Au yukhrijuka, atau mengusirmu. Jadi mereka punya target menangkap, membunuh, mengusir. Wa yamkuruna, dan mereka berbuat makar. Wa yamkurallah, Allah juga sama. Ya, tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya makir, pembuat tipu daya. Kemudian di ayat yang lain, surat Mumtahanah, surat ke-60 ya kalau nggak salah, ayat 1. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ard, dan hampir saja mereka itu menangkapmu, ya, minal ardi, di bumi, liyukhrijuka, untuk mengusirmu, minha, darinya. Wa idzalla yalbasuna khilafaka illa qalila, kalau mereka berhasil, maka mereka tidak akan diam kecuali sebentar. Ya, kalau ditangkap nggak bakal lama maksudnya. Nah, di sini ada, mengapa kamu tidak memerangi mereka, padahal mereka memerangimu. Dan merekalah yang mulai. Qila al-murad bidzalika yauma badar hina kharaju li nasri irihim. Ayat ini oleh sebagian ahli tafsir ya ditujukan kepada perang Badar. Perang Badar itu dimenangi oleh umat Islam. Ya, perang pertama menang pula. Falamma najat wa alimu bidzalika istamaru ala wujuhihim talaban lil qital baghyan wa takabburan. Maka ketika mereka melihat iring-iringan onta itu selamat, dan mereka tahu istamaru ala wujuhihim talaban lil qital, mereka terus melanjutkan permusuhan dengan baghyan wa takabburan, permusuhan dan takabur. Kama taqaddam basudzalika, seperti yang sudah diuraikan di ayat yang lalu, surat 8 ya. Wakila al-muradu naqtum lil ahda wa qitalau ma khulafaihim Bani Bakar li Khuza'ah akhlafa Rasulillah. Ada pula yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mempengaruhi teman-teman Rasul. Jadi orang yang sudah menjadi teman Rasul walaupun belum muslim, ya, mereka membela Rasul, itu dipengaruhi oleh mereka.
ya, supaya menarik dukungan. Nah, ini namanya sikap jahat, ya. Jadi orang-orang yang sudah berkoalisi dengan Rasulullah akan tetap menjadi sahabat, ya, itu dipengaruhi oleh mereka supaya mencabut dukungan. Nah, itu, maka itu ayat inilah ditujukan pada mereka. Atakhsyawnahum, apakah kalian takut pada mereka? Fallahu ahaqqu an takhsyauhu, maka Allah yang lebih berhak untuk kalian takuti. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Wa fil ayat yaqul Ibnu Asyur, tentang ayat ini berkata Ibnu Asyur, tahdzirun minat tawani. Ayat ini isinya adalah tahdzir, peringatan keras, ya, minat tawani, dari sikap tawani. Tawani itu kendor, telat, lembek, ya, fi qitalihim, dalam memerangi mereka. Jadi kalau sampai salah, kalau sampai telat, akibatnya panjang, ya, banyak korban berjatuhan. Maka ada waktu-waktunya kita harus cepat, ada waktunya kita harus lambat, ya, seperti Rasulullah pernah menyatakan, at-ta'anni minar rahman, kendok dari Allah, ya, wa ta'jil minas syaitan, buru-buru dari setan. Ada waktunya, kecuali beberapa hal, contohnya sholat, sudah tiba waktunya, jangan kendok, cepat. Terus apa lagi? Jenazah kalau sudah dipastikan wafat, ya, segera lakukan tahyiz. Kemudian anak gadis jika sudah dewasa, jangan lambat-lambatin, segera nikahkan supaya kamu berkurang tugasnya, bebannya. Ya, kalau tidak nanti akan terjadi fasadun kabir. Ya, dan seterusnya. Fi qitalim ada mastusnya minhum bandal amri biqatlihim, kecuali terhadap orang-orang yang dibebaskan tuh, ya, di antara mereka. Ada orang-orang yang tidak dikenakan ayat ini, tidak boleh diperangi. Ada yang tadinya melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Walaftu Allah yahtamil ayakun majmu harfain. Nah, ini dari sisi nahwu, ya. Wa ammahamum bi ikhraji rasul fa zahirun annahu hammun hasala ma naqti aimanihim. Adapun tekad mereka untuk mengusir Rasul itu terlihat sejak mereka melanggar janji. Jadi setelah mereka melanggar janji, tujuannya adalah mengusir Rasul. Wa anal murada ikhrajur Rasul minal Madinah, bukan sekedar mengusir Rasul dari Mekah, tapi mereka ingin ulangi lagi keluar dari Madinah. Ya, mengusir Rasul dari Mekah sehingga beliau hijrah ke Madinah, berhasil. Sekarang mereka ingin lagi mengusir Rasul dari Madinah. Ya, karena dianggap sudah berhasil. Ya, dari Mekah berhasil, dari Madinah mau dilakukan sekali lagi. Tuh. Ai nafyuhu anha, artinya membebaskan Rasul dari Madinah, jangan sampai ada di Madinah. Li anna ikhrajahu min Makkah amrun qad madha, karena mereka sudah berhasil mengusir beliau dari Mekah mundu sinin, setelah beberapa tahun. Wali anna ilja'ahu ila kita la yu'rafu itlaqul ikhraj alaihi, karena kalau perang, ya, kalau perang sepanjang Rasul masih di situ, angel, mau menangnya susah. Tapi kalau sampai singkatnya rajanya disingkirin gitu kan, pemimpinnya, nah itu kan berarti sudah kalah. Contohnya presiden satu negara diinvasi kan, terus lari dia kemana gitu kan, berarti udah menjadi presiden buruk. Fa zahir anna hammahum hadza atmaru fi anfusihim. Maka yang zahir, kita tidak pernah tahu
niat mereka apa? Wahammu. Kan mereka berniat mengeluarkan Rasul, mengusir Rasul. Ya, ini yang jelas kita tidak pernah tahu isinya apa. Wa alamahallahu ta'ala wa nabal muslimin ilaihi. Allah lah yang memberitahu kepada Rasulullah niat sejatinya mereka. Wa huwa annau lamma nakasu al-ahda tami'u fi iyadatil qital. Ketika mereka melanggar janji, itu artinya mereka nantang perang. Ya, kalau orang sudah melanggar janji, itu berarti sudah tidak terikat lagi perdamaian. Berarti nantang perang. Wa tawahhamu anfusahum mansurin, karena mereka mengira dengan cara seperti itu mereka akan menang. Wa annahum inintasaru akhraju rasulah, dan mereka bertekad kalau menang mereka segera mengeluarkan Rasul, mengusir Rasul. Tuh, dikeluarkan dari tempat kekuasaannya ya. Minal Madinah, bahkan dari Madinah. Wa qala aidan wal maksud min hadzal kalam tahdiduhum ala naqsi alladzi atmaruhu. Kata sebagian ahli tafsir lagi, tujuan dari kalam ini, tujuan dari ayat ini adalah tahdiduhum, memberi peringatan kepada mereka jangan sampai melanggar janji. Sebab pelanggaran mereka sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annau la tusama fihi, dan tidak ada toleransi. Kalau sudah melanggar ya kita angkat senjata. Kan tadinya perdamaian ya, sepanjang mereka tidak melanggar. Kalau sudah melanggar ya angkat senjata. Wa ala kullin fal maqsudu min ikhraji Rasul alaihi salatu wasalam, terlepas dari apapun yang disimpan oleh hati mereka, singkatnya mereka berniat mengusir Rasul dengan segala cara. Singkatnya. Amma ikhraju min Makkah munhaziman ba'da an dakhala zafiran. Maksud mereka berhasil ya dilakukan di Mekah. Rasulullah dan para sahabat keluar dari tempat kelahirannya. Nah, berhasil. Nah, wa imma ikhraju min Madinah pada an raja ilaiha aqibal fathi bi ayakunu qad hamu bi ghaswi Madinah wa ikhraji Rasul wal muslimin minha wa tasdi jamiatul Islam. Kemudian ada kemungkinan mereka bertekad lagi, mumpung Rasulullah meninggalkan Madinah, tuh kan lagi futuh nih, diserang, kan kosong nih, ya Madinah kan kosong, lagi Rasulullah lagi ke Mekah. Wah, diserang nih, mereka berniat begitu. Nah, maka kita harus waspada. Ya kan? Makanya setiap presiden mau keluar negeri, pasti dia nitipin dulu pada siapa. Ya, khawatir terjadi sesuatu. Ya. Wa jumlatu ataksyawnahum badal istimal ala tuqatilun fal istifham biha ingkarun. Nah, ini dari sisi grammar ya. Wa far'a ala hadza taqrir fa Allah ahqqu an takhsyahu. Allah adalah lebih berhak untuk kamu takuti. Allah yang menyuruh kamu untuk memerangi mereka. Ahaqqu an takhsyahu idza khatara fi nufusikum khatirun adamal imtithal bi amri. Kalau ada dalam hatimu ya, kalau ada dalam hatimu adanya ketakutan. Sudahlah, kita toh sudah berhasil mengalahkan mereka. Sudahlah, nggak usah perang lagi. Nah, kalau ada kesan seperti itu, maka Allah turunkan ayat ini sebelum ada perintah untuk berhenti perang. Jangan pernah berhenti. Ya sebabnya karena Allah yang Maha tahu mereka masih menyisakan rencana jahat apa enggak, kan Allah yang tahu. Ya, kalau dilihat dari penampilan mereka sopan gitu loh, baik-baik, manggut-manggut gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu. Di hatinya masih menyisakan keinginan untuk membunuh. Jadi Rasulullah futuh pun ini udah menang, ini pengen jangan dibiarkan pulang tuh, habis sih. Mekah Madinah dibuat kacau, itu ada keinginan mereka. Makanya kita tetap siaga, jangan pernah berhenti. Ya ini susah lah ya, bagaimana bisa nandingi Allah kan ya, Allah Maha tahu.
Li'anal iman yaqtadi khasyah minallah. Karena keimanan ya itu berdampak kepada takut kepada Allah. Dampak positif dari iman adalah berani kepada makhluk, takut kepada Allah. Wa adamu taradud fi najahil imtithal, dan tidak ragu untuk menjalankan perintah. Wajib bi syarti mu'alaq bil mustaqbal ma'ana la syakka fi liqasdi itharati himmatim diniyah wa yubarhanu ala annahum mu'minuna haqqan. Maka Allah menyampaikan kalau kamu betul-betul beriman, kamu tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, jadi itu gejala positif ya, dampak positif dari orang beriman itu berani hidup. Bukan berani mati, berani hidup. Ya, kita kan berani mati. berani hidup. Nah, kita ku anfusakum, jaga hidupmu. Ku anfusakum, jaga dirimu. Kan jaga supaya kita tetap hidup. Ya, jangan biarkan mati. Sebab kalau mati nanti kekurangan personil. Ya kan? Kan kita begitu. Mati lahir lagi, mati lahir lagi. Ini kalau sampai berkurang, nanti hamba Allah, pendukung-pendukungnya kurang. Harus lebih banyak lagi. Tuh, jadi kita tujukan kemenangan itu tidak bisa didapat tanpa personil. Tuh, konon yaitu orang bertanya, Islam sudah bagus, udah diakui. Tapi kalau nggak ada orangnya, nggak ada anggota-anggotanya yang menjalankan, ya nggak ada artinya. Jadi Quran dan hadis sudah ada, sudah lengkap. Kalau nggak ada orangnya, ya dia teronggok. Yang baca nggak ada, ya memang mulus. Ya, paling cuma ada debu doang. Tuh, nggak ada yang baca, nggak ada yang mengamalkan, nggak ada yang menafsirkan. Jadi hanya sebatas onggokan Quran dan hadis, tidak ada yang menyentuh. Qala Muhammad Rashid Ridha, fa innal mu'min haqqal iman la yakhafu wa la yakhsha illa Allah Ta'ala. Kata Muhammad Rashid Ridha, penafsir di zaman modern ya, seorang mukmin yang benar, mukmin yang hak, benar-benar imannya, la yakhafu, tidak pernah takut, wa la yakhsha illa Allah, kecuali kepada Allah. Li ilmihi bi annahu alladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Karena dia tahu persis di tangan Allah lah malakut semuanya. Ya, pengendali alam ini adalah Allah. Jadi enggak pernah takut menghadapi hidup. Itu ciri orang mukmin. Ya. Fa in khasya ghairahu bi taqdir sunnati ta'ala fi asbaid durri wa nafala yarajjah khasyatu ala khasyatillah. Kalau dia takut kepada selain Allah, tapi sesuai dengan sunnahnya, itu tidak akan mencederai ketakutan pada Allah. Contohnya takut sama ular. Itu bukan mencederai keimanan itu, mah. Ya, lalu ada ular berbisa wanten dipegang. Salah lagi nanti saya keterangannya. Orang beriman nggak takut, ada ular nggak tahu cara menundukkannya, main pegang aja. Mukmin sejati nggak takut. Nah iya kan, saya yang disalahin. Jangan salah dengar nih. Ini sebab akibat. Kalau sebab akibat ada api Anda nggak menguasai, takut itu wajar. Jadi harus minta tolong pada yang bisa, itu kan mengatasi. Itu wajar, tidak akan mencederai keimanan. Ini takut yang nggak puguh-puguh. Ya, takut seperti kita takut masa depan kan. Yang belum datang kita sudah takuti. Itu sama dengan orang takut ujian, tapi dia sendiri nggak belajar. Mondar mari mikir aja, besok ujian. Bukannya belajar. Ya, jadi kita diberi detektor kebenaran itu dua, ya, yaitu akal dan wahyu. Nah, kalau menurut akal kita memang kita tidak menguasai, wajar kita takut. Ya, ini takut seperti itu tidak mencederai keimanan kita pada Allah.
Kata di sini begitu, kata Muhammad Rashid. Fa in khasya ghairahu, kalau dia takut kepada selain Allah, tapi bimuqtada sunanihi, sesuai dengan sunahnya. Ya. Contohnya mau pergi ke satu tempat nggak bawa uang, takutlah. Nanti kehabisan ongkos, ya wajar takut begitu. Jangan takut, nggak bawa uang juga nggak apa-apa ya. Itu namanya apa tuh? Bonek, bodoh. Gimana nanti? Ya itu akhirnya menjarah tuh. Ya. Fi asbabi dzurri wa naf'i, dalam sebab-sebab madarat dan manfaat. Fala yaraja khasyatan ala khasyatillah, maka itu tidak mencederai takutnya kepada Allah. Ya, bi antahmilahu ala isyanih wa mukhalafat amri. Takut seperti itu bukan maksiat. Takut seperti itu takut yang wajar. Bal yaraja khasyatu ta'ala khasyati ghairi, bal la yakhsha ghaira haqqal khasyah. Akan tetapi menghadapi hidup ini dia betul-betul takut hanya kepada Allah saja. Nah, itu takut yang benar ya. Qala Razi, Imam Razi mengatakan wahadil ayat dulu menunjukkan, merupakan dalil anna kita lanakithin aula, bahwa memerangi orang yang melanggar janji aula itu skala prioritas. Jadi kita diajarkan agar kita benci pada pelanggar-pelanggar janji. Nah, berarti mendidik kita supaya teguh pada perjanjian. Yaitu tadi diawali dengan jujur, tidak bohong. Ya. Minal kufar, dari orang kafir, liyakuna dzalika jazran li ghairihim, supaya ya kita melakukan perang kepada pelanggar-pelanggar janji ini jazran li ghairihim, untuk memberikan efek jerah. Tuh. Kalau melanggar ya kita blokir, ya, diembargo. Nah, seperti Amerika kan begitu, seenaknya aja. Tapi giliran ke Israel diam 1000 bahasa. Ya, pelanggaran-pelanggaran dari negara lain langsung dihukum sama dia tuh. Iya, harmless segala. Tapi giliran Israel diam 1000 bahasa. Ini namanya tidak adil. Namanya double standar, munafik bahasa kita. Ya. Jadi negara yang munafik itu Amerika. Qala Muhammad Rashid Ridha wa fi dalil ala anal mu'min haqqal iman yakunu asya'an nas. Kata Muhammad Rashid Ridha lagi, ayat ini menjadi dalil, menjadi petunjuk mukmin yang benar adalah orang yang paling berani. Nah, sepanjang yang saya tahu ya begitu. Kalau negara Indonesia dalam keadaan terjepit, susah, yang tampil pertama itu orang Islam. Ada ketidakadilan, orang Islam yang tampil. Ya agama di Indonesia banyak 6, tapi yang lain-lain pada nggak tampil. Ya. Tapi herannya ketika Palestina kadang-kadang agama lain yang tampil tuh. Dari Perancis sampai mohon-mohon kepada Mesir supaya pintu gerbangnya dibuka untuk menolong Palestina. Orang Perancis, non-Muslim, orang Islamnya nonton aja. Ini yang aneh itu, kayak kesirep gitu. Kayak kesirep, ngelihat saudaranya itu dibunuhi, dihabisi. Ini namanya genosida. Jadi bangsa Palestina mau dihabisi benar-benar. Ya. Jadi maksudnya begini, untuk bisa angkat senjata itu kan butuh waktu 12 tahun. Benar nggak? Nih kalau ada orang dewasa dibunuh nih, dia punya anak kan bisa angkat senjatanya 12 tahun lagi. Dihabisi generasi mudanya juga. Iya. Lah mereka nggak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak tumbuh bambu runcing. Mereka nggak bisa gitu. Susahnya itu tanaman-tanaman yang menjadi produksi ekonomi mereka dihabisi. Tuh. Nah, ini sama sekali memang pengen ya binasa, pengen hilang dari permukaan bumi. Jadi Palestina itu sebenarnya sudah tidak ada keturunannya gitu. Kepengen mereka begitu. Ya, dari sekian negara aja banyak yang setuju supaya merdeka, beberapa itu saja. Tapi nggak bisa diketok palu karena dia punya hak veto. Itu.
Nah, Cina adalah negara yang nggak mau ikut-ikutan. Tapi dia nggak mau diganggu. Sekali diganggu, nggak ada ampun. Itu sikap mereka. Pokoknya dia nggak mau ganggu. Dia kemarin tuh udah ngomong, kami bukan negara yang invasi. Nggak tahu orang Indonesia curiga ya, apa itu omongannya benar apa enggak. Karena dia mengganggunya lewat ekonomi. Sebenarnya sih dia nggak terlalu disalahin juga enggak. Wong kita yang minta sih, ya kan? Ada kabupaten mana lagi yang minta supaya mereka investasi? Dia yang minta sih. Ketika hutang sudah menjerat, nggak bisa bayar, nah, lalu baru dia menurunkan syarat-syarat. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah, itu kita yang susah. Jadi dibeli negaranya nanti. Yang salah kita sendiri. Ada seorang santri yang menganjurkan kita beramai-ramai menguasai bahasa mereka. Jadi salah satu tugas kita hari ini, seperti kita menguasai Inggris, berbahasa Inggris, kita berusaha sekarang menguasai bahasa Mandarin. Seperti Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Sebab kayaknya untuk mengalahkan dalam waktu singkat nggak bisa. Maka kita harus tanam orang mempelajari bahasa mereka supaya ngerti. Nah, baru kita lawan. Nggak bisa dengan nyawang-nyawang tuh nggak bisa. Ya, jadi ini menjadi dalil mukmin yang benar adalah mukmin yang paling berani dan paling kuat hikmahnya, yaitu bahasa saya itu beling, muka beling, otot kawat, balung besi, dablek. Ya. Abu Jahal itu disebutkan Abul Hakam, kepala kejaksaan. Jadi ada satu tempat untuk sidang itu namanya Darun Nadwah. Mereka kalau merencanakan kebijakan Darun Nadwah. Justru suku yang paling terhormat sukunya Nabi Muhammad. Suku Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan bangsawan, makanya mereka kerok. Ketika mereka dapati membuat pernyataan-pernyataan yang bikin mereka susah gitu loh. Ya. Contohnya mendegradasi ketuhanan mereka, dicaci maki itu kan. Apa itu berhala, musyrik juga. Kan mereka kesel. Terus adat istiadat yang bertentangan, nah, itu dikritik oleh Islam seperti membunuh bayi-bayi perempuan itu kan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Itu membuat mereka kesel, maka mereka itu berkompromi, muktamar di Darun Nadwah. Nah, kesimpulannya adalah kita bunuh bersama. Itu terakhir keputusannya, kita bunuh bersama. Maka itu setiap suku ada wakilnya, diberi pedang. Kamu suku kamu wakilnya apa? Nanti Nabi Muhammad dibunuh semuanya. Sama dengan inilah tawuran gitu, ya, aksi massa gitulah, aksi massa maksudnya itu di pengerahan massa. Ketika undang-undang sudah tidak bisa diharap lagi menyelesaikan masalah, maka diturunkan namanya apa tuh? Penghakiman rakyat. Itu yang Tapi belum tentu saja belum teratur seperti sekarang. Tapi sudah ada wakil-wakilnya. Siapa sudah ada. Nah, Abu Jahal itu asli gelar itu Abul Hakam. Bapaknya hukum, kepala hakim agung. Abu Jahal hakim agung, maka oleh Islam disebut hakimnya kebodohan. Abu Jahal dibalik. Karena Abul Hakam itu nama kehormatan. Ya, dibalik dengan Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Jadi Abu Jahal itu bukan nama dia. Gelar buruk. Namanya bukan Abu Hakam, bukan Abu Jahal, nama jelek. Nah itu. Maka tersebutlah yang disebut dengan piagam Madinah. Rasulullah peletak pertama
adanya institusi negara. Maka dimaksudkan hidup di Madinah itu hidup dengan damai. Orang Yahudi nggak perlu masuk Islam. Nggak perlu. Orang Nasrani nggak perlu masuk Islam. Yang penting mengakui negara bersama. Tuh. Dalam soal pertahanan sama. Dan kita agama boleh berbeda. Jadi orang mengatakan piagam Madinah itu persis kayak Indonesia. Cuma dalam hal pidana kan sama, dalam pertahanan sama gitu ya. Jadi siapapun yang masuk seleksi militer, ya dia jadi pimpinan. Jangan melanggar, kan ada hukum lain. Nah, soal agama, ritual masing-masing. Persoalannya adalah orang Yahudi berkhianat. Ya, jadi dia sekongkol dengan negara lain untuk menyerang Indonesia, contohnya begitu. Nah ini yang Rasulullah bikin marah. Jadi soal nggak masuk Islam nggak ada masalah. Mereka tetap pada, cuma mereka bayar jizyah. Jizyah itu sama dengan pajak. Kalau orang Islam zakat, apa bedanya? Cuma beda istilah aja. Sama dengan WNA dan WNI. Kalau WNA orang-orang yang netep di Indonesia, ingin berkarir di Indonesia, tapi dia tidak mengganti kebangsaannya, kan dia dapat pajak, ya dikenakan pajak lebih tinggi. Kalau kita pajaknya apa? PBB doang. Ada pajak diri nggak dia? Pajak diri nggak ada kan? Kita adanya pajak penghasilan, tapi kalau WNA ada pajak diri, pajak nyawa, iya karena pajak tinggal ada. Mungkin saya nggak tahu berapa jumlahnya sekarang. Mungkin ada setahun itu 250.000 atau 500 tergantung ini. Ada ketentuannya. Pajak diri namanya. Kalau kita kan pajak penghasilan, Bapak buka usaha kan ada persentasenya tuh. Kalau udah nyampe segini baru bayar sekian persen kan. Tapi kalau masih di bawah kan enggak. Ya, itu berarti hilang. Kalau ini ada rumah kan kalau nggak punya rumah nggak bayar. Itu karena pajak bumi dan bangunan. Ya, karena Indonesia itu mestinya sih semakin banyak penghasilan negara, semakin kecil pajak mestinya. Tapi ya mungkin menurut perhitungannya nggak cukup. Nggak cukup. Nah, nggak cukup itu ditonton oleh rakyat, mereka bermewah-mewah, itu yang bikin nggak terima. Iya, itu yang bikin kesel. Kita ditekan, suruh bayar. Dipakainya buat gituan gitu. Lihat kemarin Perdana Menteri Afghanistan, Menteri Perhubungannya, untuk ke kantor dia naik sepeda motor butut. Untuk inspeksi teroris katanya, bagian keamanan itu pakai sepeda motor. Jadi kendaraan sepeda motor. Jadi nyaman-nyaman aja. Nggak ada susah, nggak ada apa. Gitu. Ya kan? Kalau kita kan beda itu. Nah, itu. Minta pengawalan dan sebagainya. Itu yang disaksikan oleh rakyat itu. Ini kok nggak berimbang gitu loh. Kita ditekan, dia enak-enakan. Kerjanya nggak kelihatan nyata. Nggak ada perubahan nyata. Itu aja di situ. Nah, kalau menurut saya, saudara, pada diri manusia itu ada kebal. Ada imun. Jadi karena kita sudah biasa begitu, contohnya saya jadi pegawai negeri nih, setiap bulan dibayar. Lama-lama sumeh gitu, bosen. Jadi dia mengira dia setiap bulan dibayar itu keharusan. Padahal itu ada kewajiban melayani kan? Dia harus sadar kewajiban melayani. Beda dengan swasta. Kalau swasta kamu nggak kerja nggak bayar. Nah, makanya takut dipecat. Kalau ASN nggak ada perasaan seperti itu. Makanya sekarang dikurangi ASN itu menjadi apa tuh? Iya, KP3. Maka dikenal dengan sekarang itu dengan ASN katanya. Kalau dulu kan PNS. Ya, PNS dirubah menjadi ASN itu berbeda karena ASN ini terdiri ada dua, ada yang permanen, ada yang kontrak. Outsourcing. Jadi kalau
penilaian kondisi tidak baik, ya udah berhenti sampai di situ. Tergantung pimpinan. Tapi ada yang terus permanen. Demikian untuk tafsir, kita ganti dengan fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini kasus-kasus ya. Kalau fatwa Syekh Utsaimin ini kasus-kasus. Hal yajuz li rajul ayu jalisa khatibatahu wa ayyukhrija ma'aha? Bolehkah seorang calon suami duduk-duduk dengan calon istrinya dan keluar bersamanya? Keluar, ya gitulah bahasa kita pacaran. Bahasa kita tuh ringkas. Al-khatib al-binisbati khatib merata janabiyah minhu la tahilu lahu, tidak halal, tidak boleh. Ya, Islam itu sangat ketat, khawatir terjadi zina. Jadi Anda harus tahu tujuan aslinya, sasarannya khawatir terjadi zina. Itu targetnya. Kalau terjadinya zina itu bisa dipastikan tidak terjadi, Anda aman, itu haramnya berkurang. Semakin berisiko, semakin tinggi. Singkat gitu. Contohnya, pacaran kata-kata bahasa kita pacaran tapi ditunggui oleh mahramnya, ya adiknya bersama, kan kemungkinan untuk zina kecil, ya maka haramnya kecil. Tuh begitu. Jadi manusia dalam menilai pernikahan ini macam-macam. Tujuannya adalah supaya bahagia. Dalam merumuskan bahagia ini, Islam punya cara supaya jangan. Jadi Islam itu sangat ketat dalam urusan nasab, keturunan, jangan sampai campur. Ya, secara faktual dia adalah istri dari si A. Tapi kok anaknya mirip tetangganya, contohnya gitu kan? Kan tetap berdasarkan akta. Seseorang ini anak siapa berdasarkan akta kan, ya, maka dia diakui berdasarkan hukum. Soal apakah dia berselingkuh apa enggak kan Islam tidak bisa makanya ketat dalam soal itu. Ya, jadi hukum Islam itu sangat ketat dalam soal itu. Jangan sampai bercampur nasabnya itu. Tuh. Nah, ada suku lain yang berbeda pandangan dalam soal ini. Tuh. Dia boleh berdua-dua, satu kamar sekalipun. Salah satu suku di Indonesia ini. Saya mengamati itu aneh sih. Saya beri peringatan, kok itu begitu sih? Nah, saya dijelaskan kalau menurut suku kami boleh, Pak Ustadz. Oh begitu. Adatnya, karena kami harus memastikan mandul apa enggak. Katanya begitu. Maksud dia, kalau ketahuannya setelah menikah, rugi. Gitu tuh. Sudah nikah nih. Ya, katakanlah menurut cara kita. Ya. Bertahun-tahun gak punya anak itu rugi. Nah, lebih baik dipastikan dulu mandul apa enggak. Dites dulu. Gitu, dites dulu. Iya. Gitu katanya. Tapi dipastikan ini dia nggak bisa menghindar gitu loh. Jadi harus bertanggung jawab. Jadi keluarganya sudah sepakat, baik keluarga suami, keluarga laki-laki, keluarga perempuan sudah sama-sama tahu dia memang ini pasangannya. Gitu tuh. Jadi kalau terjadi sesuatu nggak bisa berkhianat ya. Contohnya hamil nanti ditinggal, nggak mungkin. Itu ada satu adat di Indonesia seperti itu. Nah, Islam tidak menghendaki begitu. Karena hubungan seksual di luar nikah, apapun caranya, itu dianggap zina. Itu loh, dalam Islam. Sehingga untuk menutup pintu zina, maka dibuat aturan. Jadi Anda harus tahu maqasid syariahnya, ya, hifdzun nasl, memelihara keturunan.
menutup kemungkinan terjadinya perselingkuhan. Nah, Islam tuh begitu. Jadi pintu nikah dibuka lebar-lebar, di pintu zina ditutup rapat-rapat. Islam begitu. Sehingga jangan melarang orang yang sudah bersepakat nikah, walaupun dia punya kemampuannya minim. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, walau khotaman min hadid, meskipun mas kawinnya itu cincin besi. Cincin besi untuk di Indonesia itu murah sekali. Cukup beli kawat 10 cm. Kawat diputer. Diputer tuh jadi cincin besi. Murah, ya. Jadi, makanya tuh ada beritanya orang Yaman. Orang Yaman pengen punya istri orang Indonesia. Ini sahabat kita, kebetulan ada anak asuhnya. Nah, sahabat kita ini teman saya. Teman saya memberikan syarat harus menyediakan 50 juta. Ya 50 juta mungkin terfikir buat hajatan gitu kan. Ini kayaknya kurang ilmu nih orang Yaman ini. Langsung nolak. Itu salah. Saya ngomong di situ kan. Langsung nolak, nggak jadi dia. Waduh, kalau saya mah yang dihadapkan. Berani saya. Berani, karena orang loh. Orang Anda beli kebun. Memang bukan dibeli, memang betul. Tapi orang punya istri di Indonesia itu nyaman bener. Karena apa? Setelah kita nikahi, semua kepentingan kita diurus sama dia, tanpa bayar lagi. Jadi gimana caranya kalau cuma punya 20 juta? Utang. Kan nggak harus lunas. Boleh tak kata yang dengar. Aduh, orang ini ada juga yang mau nikah nih. Boleh tak begitu? Aduh, udah tanya aja pakarnya. Jadi nggak lunas tuh nggak apa-apa. Anda boleh berjanji seberapa aja. Kita kredit nantinya 5 juta dalam perjalanan. Kan mas kawin tuh urusannya bukan dengan mertua, tapi urusannya dengan istri. Mas kawin itu urusannya dengan istri, bukan dengan mertua. Ya kan? Tak bayar dulu 20. Sisanya berapa? 30 ngutang. Entah sebulan sekali 500 tak. Itu kan? Nah nanti kalau dalam perjalanan dia mengecewakan, kan gampang tinggal dipulangin. Ya kan? Tapi kalau udah masuk pulangin lagi kan susah. Kalau belum disentuh, contohnya belum disentuh, itu boleh dipulangin seluruhnya. Tapi kalau sudah satu kamar, ya ternyata dia berubah pendirian, boleh dipulangin separuh. Boleh. Jadi Rasulullah pernah mencontohkan, Rasulullah bertanya, kamu nggak punya cacat? Enggak. Enggak ada penyakit, enggak. Aku tidak melihat lagi ya, singkatnya gitu. Pokoknya udah percaya pada pengakuan. Karena di malam pengantin tuh ternyata ada belangnya. Wah, berarti kamu nipu. Dipulangin oleh Rasulullah. Ya, untuk memberi pembelajaran, ya kita nggak usah tapi ini tentu akan memutuskan dua keluarga ya. Nah, maka orang Indonesia tidak mau menempuh risiko seperti itu. Wong kita beli mobil saja, beli apa saja kan, kalaupun ada peluang mengembalikan, tapi kan izin tuh, bukan repot gitu loh. Ya kita bisa mengembalikan, ada hak untuk komplain, diberi garansi kan? Garansi pabrik setahun gitu kan. Ya memang ada garansi, tapi ngebalikinnya itu kan mondar-mandirnya itu. Maka ini orang loh. Berapa Anda akan jadikan teman hidup? Seumur kan? Seumur hidup niatnya kan? Nah maka hati-hati, diperiksa dari berbagai sudut. Ditanya keturunannya, warawiri sepanjang belum jadi silahkan lah gitu. Daripada kita nyesel setelah jadi. Nah kalau Anda kurang marem ngelihatnya, udah panggil saja mahramnya. Oh, saya
masih ada yang penasaran, jadi tolong temani. Nanya. Gitu. Iya kan? Daripada nanti nyesel. Nah, itu. Nah, kalau menurut saran di sini, ini dalam suasana orang Islam jujur nih. Syekh Utsaimin nih, jujur. Ya kan? Karena jujur ya kita percaya. Tapi kan banyak orang yang menyembunyikan aibnya. Wong saudara sendiri pasti disembunyikan aibnya. Ya kan? Nah, jadi kalau dia tipe pemarah, Anda harus tahu waktu marahnya kayak apa. Gitu. Bisa nggak ngadepinnya? Kalau bakalnya nggak bisa, jangan. Tuh. Nah itu di sini. Kata di sini, wala ayakhati bahabil hatif. Bahkan tidak boleh teteleponan. Tidak boleh komunikasi lewat telepon. Nggak boleh. Wala ayatakallama bi aisyain hatta yakida alaiha. Tidak boleh ngobrol sampai ada akad. Tuh, sebelum akad semuanya haram. Jadi kalau menurut ajaran Islam supaya halal akad dulu. Gitu tuh. Walaupun tidak harus walimah. Ya, walimahnya enggak kontan gitu ya. Contohnya lagi belajar. Ya, lagi belajar udah akad aja dulu. Pacarannya sah. Kan saya begitu. Saya dihitung dari kenal sampai nikah itu 3 bulan. Singkat. 3 bulan pun karena fatwa dari kiai. Tadinya mau sebulan aja. Cocok udah. Sebab kesempatan tidak akan datang 2 kali menurut saya. Dari pertimbangan, wah cocok, ya terima. Tapi oleh kiai dihalangi. Waduh, kalau bulan ini mah jelek katanya begitu. Tuh, berkaitan dengan ramalan. Kan saya pernah ngomong, kiai-kiai saya mah dukun-dukun banyak. Ya kan? Saya kan pernah ngomong. Waduh, Syarif Hidayatullah, jelek ini kamu mah nikah bulan ini. Nanti aja bulan anu lagi. Ya udah. Nurut. Saya nurut. Nah gitu. Nah setelah menikah saya sekolah, dia sekolah. Makanya itu satu-satunya barangkali yang bisa terjadi di sekarang ini. Karena begini, kok guru-guru itu jahat amat sih, orang sekolah nggak boleh nikah. Ya kan? Rencana bisa dibicarakan lebih panjang lagi, karena hidup kita ini kan singkat. Kali kita bisa bicarakan, punya anak, nanti di usia sekian udah gede. Nah kita bersantai-santai. Akhirnya Allah kabulkan. Saya sekarang udah santai-santai, berdua-dua aja. Anak udah gede-gede. Ada yang masih nimang seusia saya. Iya kan? Nah itu. Nggak punya rencana sih. Iya kan? Nah itu saya merencanakan hidup itu 3. 21 pertama, 21 kedua, 21 ketiga. 21 pertama ya umur 21, 1 sampai 21. Ini tempat kita belajar. Terus 21 kedua, 21 sampai 42. Karir. 42 ke atas ngaso udah. Akhirat. Perbaikan hidup. Kita sudah mendapat panen. Di usia 42 itu sudah panen. Sudah dapat transfer dari anak. Seharusnya begitu. Udah. Ya sudah bebas ya, jadi. Ya kalaupun kita punya usaha-usaha tapi itu bukan usaha utama. Sudah tidak primer lagi. Harusnya begitu. Ya secondary. Udah biasa aja santai-santai. Jangan kita ngos-ngosan umur waduh udah tua. Jadi akhiratnya lalai. Ya makanya itu saudara. Ya Allah memberikan memberikan pertolongan pada saya karena sejak awal saya sudah banyak berdoa pada Allah, ya Allah, semua rencana semoga bisa berhasil tepat waktu. Walaupun ada yang meleset-meleset sih. Tapi ya itu. Di saat usia saya seperti sekarang, semua anak sudah tidak ada di rumah. Mereka sudah berumah tangga. Dan sudah produktif semuanya. Karena mereka sudah produktif, kalau punya rencana sesuatu, mereka kadang-kadang bertengkar dengan saya, karena mereka juga punya hak, punya dalil, punya dasar.
Mereka sudah punya dalil. Adu argumen, udah sama gedenya. Papa itu salah, ya nggak ada masalah, saya digituin. Tuh, apa saudara sudah begitu belum? Iya, sekian, nggak cocok papa. Ya kan? Sampai saya digugat, apa dosa ya Pak? Seorang ustadz nurut sama dokter. Saya bingung juga jawabnya. Aduh. Ini mah keyakinan. Seberapa keyakinan papa? Seperti papa dulu masuk Islam nggak ada yang ngajarin, diem dia. Waktu COVID, anak-anak kan berfatwa, saya jangan berjemaah lagi untuk sementara. Saya tidak mau. Makanya nggak pernah berhenti berjemaah. Tetap aja ngajar sampai orang itu yang nggak mau. Jadi saya dipanggil ngajar, ngomongnya ke sana. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh tetap muka, ngomongnya ke sana. Ngomongin angin, mereka dengarnya begini menyamping, pakai pengeras suara. Ya udah mau apa tak turun. Pokoknya itu bukan niat saya akan dapat pahala. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita dicerahkan oleh Allah, dimudahkan serta ditakdirkan Allah mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.